Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Rano dengan NIM 22042165 akan mempresentasikan apa saja langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama itu langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Merujuk pada buku Ginanjar Kartasasmita yang berjudul Administrasi Pembangunan, Pembangunan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Terdapat 7 langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi pembangunan karena melalui perencanaan, kegiatan pembangunan dapat ditentukan secara efektif dan efisien agar dapat memanfaatkan segenap dana dan daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan nasional. Terdapat 12 unsur pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, diantaranya tujuan akhir, sasaran dan prioritas, masalah yang dihadapi, modal, pengalokasian, kebijaksanaan, manusia, organisasi, badan pelaksanaan, mekanisme pemantauan, evaluasi, pengawasan. Yang kedua yaitu pengaruh sumber daya. Setelah menyusun perencanaan pembangunan, langkah selanjutnya yaitu mengarahkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan. Adapun langkah yang dilakukan dalam pengarahan sumber daya diantaranya yaitu mobilisasi dana pembangunan, mempersiapkan sumber daya, pemanfaatan teknologi, memperkuat aspek kelembagaan. Yang ketiga yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Dengan adanya administrasi pembangunan, dapat menjamin situasi pembangunan yang mana yang pertama, pembangunan harus menguntungkan rakyat, dapat dipahami tujuan oleh rakyat, mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dilakukan sesuai dengan tujuan, jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang keempat yaitu koordinasi. Agar pembangunan dapat dilakukan dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka dibutuhkan kebijakan desentralisasi. Untuk memenuhi kebutuhan desentralisasi tersebut, maka dibutuhkan koordinasi. Dengan adanya koordinasi, maka akan menjadi alternatif dalam menjamin efisiensi dan efektivitas pembangunan. Langkah yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan penting dalam pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dilakukan dari awal dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Setelah melakukan pemantauan, diperlukan evaluasi kinerja agar dapat diketahui informasi terkait input, output, hasil, manfaat, maupun dampak dari pembangunan tersebut. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dalam 3 tahap, diantaranya yaitu pada tahap proyek sedang berjalan, pada proyek selesai dibangun, dan pada proyek ketika sudah berfungsi. Langkah yang keenam adalah pengawasan pelaksanaan. Salah satu fungsi pengawasan adalah meningkatkan kebertanggungjawaban dan keterbukaan sektor publik dalam pembangunan. Pengawasan tidak hanya dalam tahap pelaksanaan, tetapi sudah ada dari tahap perencanaan. Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan maupun perbedaan dari sasaran yang telah ditentukan. Yang ketujuh yaitu sistem informasi dalam manajemen pembangunan. Dalam pembangunan, sistem informasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang akurat yang mampu mencegah adanya data yang tidak akurat. Dapat dihindari terjadinya gearback in gearback out atau GIGO. Selanjutnya itu pada bagian B ini saya akan menjelaskan 9 langkah dalam menciptakan sistem administrasi yang handal dalam administrasi pembangunan. Merujuk pada buku Sondang P. Siagian yang berjudul Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Terdapat 9 langkah handal yang handal dalam menciptakan sistem administrasi pembangunan yang handal, diantaranya yaitu penumbuhan motivasi. Dalam lingkungan masyarakat miskin terdapat persepsi predeterminisme, yang mana masyarakat miskin memiliki sikap pasrah terhadap nasib. Dengan kata lain, masyarakat cenderung tidak termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Terdapat 4 upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan motivasi pada masyarakat. Yang pertama, proses sosialisasi kebijakan nasional. Yang kedua, penyebaran informasi. Yang ketiga, perluasan wawasan.
Yang keempat, peningkatan kecerdasan. Yang kedua, perumusan dan pengambilan keputusan politik. Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana setiap keputusan yang diambil oleh legislatif, sebagian perwakilan rakyat harus sebagai perwakilan rakyat harus membuat keputusan dibuat memang untuk kepentingan rakyat. Sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam keputusan politik, pemerintah mempunyai peranan yang amat penting dalam perumusan maupun pengambilan keputusan politik. Sesuai dengan ungkapan bahwasanya, apabila proses politik berakhir, administrasi dimulai. Adapun alasan lain, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perumusan maupun pengambilan keputusan politik, diantaranya yaitu yang pertama, pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat tidak dimiliki oleh pihak manapun dalam negara. Yang kedua, hanya pemerintah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara. Yang ketiga, pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukan kepada pemegang tertinggi kedaulatan dalam negara, yaitu rakyat. Langkah yang ketiga yaitu peletakan dasar hukum. Peletakan dasar hukum perlu diambil oleh pemerintah sebagai langkah lanjutan dalam pelaksanaan keputusan politik yang telah ditetapkan. Karena langkah peletakan dasar hukum baik untuk kepentingan pemerintah maupun rakyat. Untuk kepentingan pemerintah diperlukannya dasar hukum. Untuk yang pertama, menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak yang dalam suatu negara demokrasi hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, peruntukan lahan misalnya untuk daerah pemukiman, industri, dan lain-lain. Yang ketiga, perlakuan terhadap investor asing seperti menyangkut bidang perekonomian yang boleh dan tidak boleh dimasuki. Yang keempat, berbagai peraturan perundang-undang lainnya yang kesemuanya diarahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya. Langkah yang keempat yaitu perumusan rencana pembangunan nasional. Dalam rencana pembangunan terdapat skala prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama, menempatkan pembangunan ekonomi pada tingkat teratas. Yang kedua, mencakup bidang politik, ekonomi, bidang sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, sasarannya mewujudkan sistem politik multipartai dan pemilihan umum serta berkala. Yang keempat, alokasi sumber dana dan daya untuk bidang masing-masing. Yang kelima, jangka waktu. Langkah yang kelima yaitu penentuan dan perumusan program kerja. Program kerja bersifat krusial yang memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, upaya untuk memahami situasi dan kondisi. Yang kedua, memahami jenis dan bentuk masa depan yang mungkin dihadapi agar berkurangnya ketidakpastian. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan dan diberikan solusi. Yang keempat, skala prioritas semakin tajam. Yang kelima, sasaran semakin konkret. Yang keenam, kurun waktu semakin singkat. Dan ketujuh, alokasi dana dan daya semakin tepat. Yang keenam itu penentuan berbagai proyek pembangunan. Meliputi 7 unsur. Yang pertama, bentuknya. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, dana yang dialokasikan. Yang keempat, satuan kerja dan penanggung jawab utama. Yang kelima, sasarannya. Yang keenam, hasil yang diharapkan. Yang ketujuh, pemanfaatannya. Langkah yang ketujuh, yaitu implementasi rencana dan program kinerja. Implementasi rencana dan program kerja merupakan penentuan apakah rumusan misi, strategi, rencana, dan rumusan program kerja sudah tepat, efektif, dan efisien. Untuk mengetahui implementasi rencana dan program kerja sudah baik, efisiensi, efektif, dan produktif, diperlukan instrumen pengukur, yakni self-monitoring. Adapun sektor yang menyebabkan sebuah rencana dan program kerja tidak terimplementasi dengan baik, antaranya terlalu idealistik, standar hasil kinerja terlalu tinggi, dan timbulnya situasi penghalang yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Langkah yang ke-8 yaitu pentingnya sistem penilaian.
Sistem penilaian sangat penting karena memungkinkan manajemen membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dapat melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang nyata tidak dicapai. Dengan demikian dapat diketahui apakah hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan, hasil yang dicapai sekedar sesuai harapan, atau hasil yang dicapai kurang dari yang ditentukan. Rangkaian kesimpulannya yaitu pentingnya mekanisme pembalik. Setelah melakukan penilaian, maka diperlukan umpan balik untuk mengkaji ulang seluruh proses sebelumnya, termasuk rumusan misi, strategi dasar, strategi operasional, rencana, program kerja, maupun kegiatan-kegiatan operasional. Umpan balik penting agar yang pertama, tidak timbul rasa puas berlebihan yang dapat menimbulkan arogansi institusional dan individual. Yang kedua, keberhasilan lebih ditingkatkan lagi karena dapat dipastikan bahwa hasil yang dicapai mungkin dirasakan sudah optimal, akan tetapi belum tentu sudah maksimal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.